السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah a'azakumullah. Kemarin kita baca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan tentang ilmunya dengan global dan dengan rinci. Dengan global Allah katakan huwal alimul hakim, dialah Allah yang maha berilmu dan maha bijaksana. Atau huwal hakimul khabir, dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Ini Allah mensifati dirinya dengan al-ilm dan al-khabar dengan secara global bahwa Allah maha mengetahui. Dan juga Allah merincikan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Ya'lamu ma yalijul fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Allah maha mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya, apa yang naik ke langit dan apa yang turun daripadanya. Wa 'indahu mafatihul ghaib, dan Allah maha mengetahui kunci-kunci kegaiban. La ya'lamuha illahu, yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah maha mengetahui apa yang ada di daratan, apa yang ada di lautan, dan apa yang jatuh dari dedaunan, Allah pun mengetahuinya. Dan Allah maha mengetahui biji-bijian yang ada dalam kegelapan bumi, dalam bumi, yang basah dan yang kering. Allah maha mengetahuinya dan sudah mencatatnya dalam kitab yang terjaga. Juga Allah merincikan lagi bahwa Allah maha mengetahui apa yang ada di dalam rahim-rahim para wanita ketika hamil, bagaimana keadaannya, bagaimana bentuknya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui pula kapan lahirnya dengan pasti. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa ilmunya ahata bikulli syai', bahwa ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui mafatihul ghaib, kunci-kunci kegaiban, dan dikatakan bahwa mafatihul ghaib khamsun la ya'lamuhunna illallah. Kunci-kunci kegaiban itu ada 5 yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arhami wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha 'alimun khabir. Allah terangkan bahwa Allah maha mengetahui ilmu sa'ah, ilmu tentang hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui ilmunya tentang turunnya hujan. Dan Allah maha mengetahui apa yang ada di dalam rahim-rahim para wanita.
ketika hamil. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui tentang apa yang terjadi hari esok, sedangkan manusia wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Manusia tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi besok. Dan juga setiap jiwa tidak ada yang mengetahui di mana dia akan mati. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Ini 5 kegaiban yang hanya Allah yang tahu, tentang hari kiamat, tentang kapan turunnya hujan, tentang apa yang ada dalam rahim, dan tentang kematian, di mana kematiannya seseorang, dan apa yang terjadi hari esok. Ikhwani fillah azakumullah, berarti sifat ilmu bagi Allah terangkan secara global dan secara rinci, yang tentunya kesimpulannya bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ilmu. Memiliki sifat ilmu berarti memiliki sifat ilmu yang maha luas, yang mengetahui segala sesuatu, yang yuhitu bikulli syai', yang meliputi segala sesuatu. Maka dua ayat ini menunjukkan bahwa sifat ilmu bagi Allah adalah sifat dzatiyah. Dan sudah kita katakan apa bedanya sifat dzatiyah dengan sifat fi'liyah. Kalau sifat dzatiyah itu ada pada zatnya Allah terus menerus kapanpun. Adapun sifat fi'liyah, kapan Allah mau berbuat, maka Allah berbuat. Kapan Allah menghendaki untuk tidak berbuat, maka tidak berbuat. Berarti berkait dengan kehendak. Seperti turunnya Allah ke langit dunia. Apakah selalu dan terus-menerus setiap saat? Tidak. Tetapi kapan Allah kehendaki, Allah turun. Seperti sifat kalam. Kapan Allah mau berbicara, Allah berbicara. Tetapi kalau sifat ilm, itu adalah sifat dzatiyah yang Allah Maha mengetahui, dan dalam keadaan zatnya Maha mengetahui, azali wa abadi. Azali tidak berawal dan abadi tidak berakhir. Artinya terus menerus Allah dalam keadaan alim bi'ilmi. Ikhwani fillah azakumullah, tentunya dengan dalil-dalil yang sangat qat'i, tidak ada ikhtilaf, tidak ada perselisihan di kalangan seluruh para ulama ahli sunnah, kecuali kelompok-kelompok sempalan yang menyimpang dari jalan ahli sunnah, seperti Al-Mu'tazilah, yang mereka aliran Mu'tazilah menafikan sifat-sifat bagi Allah dan tidak mau menyatakan bahwa Allah memiliki sifat. Kalau Allah mengetahui sesuatu berarti seperti makhluk mengetahui sesuatu. Padahal sudah kita katakan, tentunya Allah Maha mengetahui, sedangkan makhluk pengetahuannya sangat amat terbatas, sangat sedikit sekali. Maka tidak sama. Tetapi Mu'tazilah dengan ekstrim mengatakan pokoknya kalau mengetahui berarti sama dengan makhluk. Maka Allah tidak memiliki ilmu dan Allah tidak mengetahui. Kalau kita katakan berarti bodoh, mereka pun tidak mau menerimanya. Tidak, Allah tidak bodoh. Maka diantara pecahan-pecahan Mu'tazilah itu kalau mau mensifati Allah dengan sifat-sifat tadi, tidak mau menyifatinya dengan sifat, tetapi menafikan lawannya. Enggak mau mengatakan bahwa Allah alim maha berilmu, tetapi mengatakan Allah tidak bodoh. Berarti Allah alim. Saya tidak mengatakan begitu. Pokoknya Allah tidak bodoh. Mereka tidak mau menyatakan bahwa Allah maha berilmu atau Allah alim, tetapi mereka menyatakan bahwa Allah tidak bodoh. Ini khoniflina azakumullah, dibalik semua seluruh sifat-sifat. Kalau mau menyatakan Allah maha melihat, mereka tidak mau mengisbatkan sifat basar, tidak mau mensifatkan sifat maha melihat, tapi mereka berkata Allah tidak buta, Allah tidak tuli, Allah tidak bodoh. Ikhwan fillah azakumullah, ini adalah aliran-aliran yang aneh, yang karena ekstrimnya mereka melampaui batas dalam agamanya, sehingga mereka sama sekali tidak mau menyebutkan kalimat yang sama walaupun maknanya berbeda. Karena menurut mereka lafaz sama berarti sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau mengatakan Allah melihat berarti sama dengan makhluk, makhluk juga melihat. Kalau sama-sama melihat berarti sama menurut mereka. Lafaznya sami' dengan sami', basar dengan basar, lafaznya sama, mereka tidak mau.
Sehingga mereka kalau mau menetapkan bahwa Allah Maha berilmu, mereka berkata Allah tidak bodoh. Kalau mau menetapkan Allah Maha melihat, mereka berkata Allah tidak buta. Kalau mau menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, mereka mengatakan Allah tidak tuli. Apakah bisa demikian? Apakah tepat sikap mereka ini secara akal saja? Kalau secara Quran dan Sunnah jelas batil. Kenapa jelas batil? Karena bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Al-Quran sekian banyak ayatnya menyebut Allah Maha Alim, Maha mendengar, Maha melihat. Hadis juga demikian banyak sekali. Sehingga kalau dengan syar'i jelas batilnya. Tetapi sekarang kita bicara, akal itu masih ada kan enggak? Wahai Mu'tazilah, bagaimana keadaan akalmu? Kita bicara sekarang tentang akal. Apakah setiap orang yang mengatakan atau setiap sesuatu yang disifati tidak bodoh, apakah berarti alim? Apakah setiap sesuatu yang disifati tidak buta, apakah bisa berarti, mesti berarti maha melihat? Apakah yang disifati dengan tidak tuli mesti mendengar? Kata para ulama, pakar-pakar ilmu dan orang yang cerdas, mereka menyatakan tidak mesti yang tidak tuli berarti mendengar, tidak mesti yang tidak buta berarti melihat, dan tidak mesti yang tidak bodoh berarti alim. Misal hadhil uswanah, seperti tiang ini, karena ulama itu berbicaranya di masjid, ada tiang, dia mengatakan seperti tiang ini. Orang-orang menyatakan dia tidak tuli, tapi juga tidak mendengar. Tiang ini tidak bodoh, tapi tidak juga pandai. Kenapa? La qabil, tidak menerima dua sifat itu kedua-duanya karena dia benda mati. Maka dikatakan tidak bodoh, belum tentu dia alim. Tiang tidak bisa dikatakan bodoh, ini bodoh, tidak bisa dikatakan demikian. Karena ghairu qabil, karena tidak bisa menerima sifat tersebut, karena ustuana, karena tiang itu adalah memang dalam keadaan jamad, benda mati. Maka tidak dikatakan pandai, tidak dikatakan bodoh, tidak dikatakan mendengar, tidak dikatakan tuli, tidak dikatakan melihat, tidak dikatakan buta. Berarti tidak mesti yang tidak bodoh itu berarti alim. Tidak mesti yang tidak tuli itu berarti mendengar. Tidak mesti yang tidak buta itu berarti melihat, tidak mesti. Maka berarti wahai Mu'tazilah, ketika kalian mengatakan Allah tidak bodoh, kalian belum mensifatkan Allah Maha Alim. Harus dengan semestinya, sebagaimana Quran berkata, wa huwal alimul hakim. Dialah Allah yang Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Kalau Maha mengetahui, otomatis tidak bodoh. Wa huwas sami'un alim, dan dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kalau Maha mendengar, otomatis tidak tuli. Kalau Maha melihat, otomatis tidak buta. Adapun sebaliknya tidak mesti. Sebagaimana apa dikatakan oleh Imam Abdul Aziz Al-Makki ketika membantah tokoh Mu'tazilah yang bernama Bishr Al-Marisi. Bishr Al-Marisi itu adalah tokoh Mu'tazilah di zamannya. Ini tokoh yang paling dibesarkan, imamnya mereka, ulamanya Mu'tazilah. Dibantah dalam satu kitab yang berjudul Al-Haidah. Di dalamnya dia berkata, Abdul Aziz Al-Makki, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak memuji dalam kitabnya malaikat-malaikat yang didekatkan, atau rasul-rasul yang diutus, atau orang-orang yang beriman dan bertakwa. Allah tidak memuji mereka dengan kalimat mereka tidak bodoh. Tidak begitu Allah memuji. Ketika Allah memuji mereka, Allah tidak mengatakan dengan kalimat mereka tidak bodoh. Dan ini dengan maksud bahwa mereka pintar. Tidak demikian Allah menyebutkan dalam Quran. Innama madahahum bi isbatil ilm, tetapi Allah puji mereka dengan sifat ilmu. Ya'lamuna ma yaf'alun. Siapa yang dipuji? Malaikat-malaikat. Ya'lamuna ma taf'alun. Malaikat-malaikat mencatat itu, mengetahui apa yang kalian perbuat. Bukan kalimatnya malaikat-malaikat itu tidak bodoh terhadap apa yang kalian perbuat.
Ya kan? Ini sebagai dalil, sebagai hujjah bahwa Allah memuji mereka dengan ilmu. Demikian pula para anbiya, Allah mengatakan wa atainahu hukman wa ilma. Aku berikan kepada dia, kepada Nabi, hukman wa ilman. Aku beri ilmu dan aku beri hukum. Bukan aku berikan kepadanya ketidakbodohan. Tidak begitu. Sampai Abdul Aziz Al-Makki rahimahullah berkata, "Faman athbata al-ilm nafal jahl, wa man nafal jahl lam yuthbit al-ilm." Kesimpulannya kata beliau, siapa yang menetapkan sifat ilmu, otomatis dia telah membersihkannya dari sifat bodoh. Tetapi sebaliknya, barang siapa yang membersihkannya dari sifat bodoh, belum dia menetapkan ilmu. Karena sudah kita contohkan tadi, sekolah tiang tadi, walaupun dikatakan tidak bodoh, juga tidak pintar. Karena memang tidak disifati dengan itu. Sifatnya adalah keras atau tidak keras. Apa bahan dasarnya? Tidak dikatakan pintar atau bodoh, tidak dikatakan melihat atau tidak melihat. Ikhwan fillah a'azakumullah. Wa dalil 'aqli 'ala 'ilmihi ta'ala annahu yastahil ijadul asya'i ma'al jahl. Sedangkan dalil akli tentang ilmu Allah, bahwa tidak mungkin Allah menciptakan segala sesuatu ini dengan kebodohan. Tidak mungkin Allah menciptakan segala sesuatu tanpa ilmu. Maka al-khalq, makhluk-makhluk yang ada ini seluruhnya menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala alimun bi kulli syai'. Wal iradah tastazim al-ilm wal murad bi hadha. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir." Karena Allah mengetahui apa yang diciptakannya dan Allah Maha mengetahui bagaimana kadarnya, maka Allah katakan, "Ala ya'lamu man khalaq." Ketahuilah, bukankah Allah Maha mengetahui apa yang diciptakannya? Yani Allah menciptakan manusia. Allah Maha mengetahui bagaimana keadaan manusia, kadarnya, kemampuannya, keadaannya, bagaimana sifatnya, kurang lebihnya, Allah Maha tahu. Seberapa ilmunya, seberapa kemampuannya, bagaimana kekuatan tangan, seluruhnya Allah tahu. Karena Allah yang menciptakan. Maka Allah katakan kepada kalian, kepada kita semuanya, "Ala ya'lamu man khalaq." Bukankah Allah mengetahui apa yang diciptakannya? Wa huwal latiful khabir, dan Allah Maha halus, Maha lembut dan Maha mengetahui. Yani supaya manusia-manusia ini sadar ketika Allah mengatur kalian dengan aturan syariat, itu sudah aturan yang paling tepat. Karena Allah mengetahui apa yang diciptakannya. Belum tentu manusia mengetahui apa yang dibutuhkan dirinya. Belum tentu manusia, secerdas-cerdasnya manusia, mengetahui kadar ukuran kekuatan dirinya. Oleh karena itulah, banyak orang yang kadang-kadang berlebihan, karena nggak tahu ukuran dirinya. Mengangkat sesuatu berlebihan, akhirnya terkilir. Kenapa Pak Dokter mengangkat berat, terlalu berat, akhirnya tangannya pecah. Oh, kamu nggak tahu ukuran diri kamu sendiri, kasihan. Ada lagi orang yang tidak tahu kemampuan akalnya. Oleh karena itu berpikir tentang zat Allah, bagaimana arsy, bagaimana zat Allah, bagaimana di atas arsy, berpikir, akhirnya stres, rusak akalnya. Kenapa? Berpikir sesuatu yang dia tidak akan mampu. Oh, kamu nggak tahu ukuran akalmu? Iya, itulah kelemahan manusia. Dan sekian banyak lagi manusia-manusia yang melakukan hal-hal yang merugikan dirinya sendiri, yang merupakan bukti bahwa manusia tidak kenal dirinya. Maka Allah Subhanahu wa taala justru lebih tahu tentang kita daripada kita sendiri. Allah lebih tahu tentang manusia daripada manusia itu sendiri. Maka wahai manusia, Allah mengatur kalian dengan syariat ini karena Allah Maha mengetahui tentang diri kalian, keadaan kalian, kekuatan kalian, kemampuan kalian. Maka apa yang Allah syariatkan untuk kalian adalah syariat yang paling tepat ukurannya, yang paling sesuai untuk manusia, yang paling hikmah, memberikan kekuatan atau memberikan berbagai macam hikmah-hikmah yang sangat besar. Maka ikhwan fillah azakumullah, Allah ingatkan, ala ya'lamu man khalaq.
Bukankah Allah mengetahui apa yang diciptakannya? Bukankah Allah mengetahui makhluk-makhluknya? Li'anna al-makhluqat fiha min al-ihkam wal-itqan 'ajib, as-san'a wa daqiq al-khilqah. Makhluk-makhluk ini Allah ciptakan betul-betul dengan teliti dan ajibus san'ah, dengan ciptaan yang menakjubkan. Wa daqiqul khilqah, dan diciptakan dengan ketelitian yang sangat rinci. Ma yashhadu bi'ilmil fa'il laha, yang kata orang, kata para ilmuwan, bahwa kemampuan otak ini kalau diukur secara model-model komputer, karena komputer juga ada memori istilahnya. Nah, memori yang ada di kepala ini, kalau mau diimbangi, kalau mau dibikin satu memori yang seperti otak ini, kekuatannya dan banyaknya memori, maka akan dibuat semacam hard disk itu sebesar bumi ini. Tidak akan mampu mereka. Dan itu mereka sendiri yang berbicara. Mereka yang sudah membuat sekian banyak alat-alat untuk merekam memori, ternyata otak ini masih tetap lebih kuat. Kabel-kabelnya itu dikumpulkan atau dibikin sepenuh bumi ini, diperkirakan. Karena banyaknya memori yang terekam dalam otak ini. Ikhwan fillah azakumullah, padahal bentuknya sekian. Ini kekuasaan Allah, dan ini menunjukkan Allah Maha Alim, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu dengan ajibus san'ah, dengan ciptaan yang sangat menakjubkan. La limtina'i suduri dalika an ghairi ilmi. Tentunya kalau ciptaannya seperti ini. Ini ciptaan Allah. Otak kita. Kekuasaannya sedemikian rupa. Bagaimana ilmu alim, ilmu fa'il, bagaimana ilmu yang menciptakannya, bagaimana ilmu Allah yang menciptakan otak-otak ini. Ya qul inna a'udzubillah, tentunya seorang yang cerdas akan mengatakan amanna billah, kami beriman kepada Allah, huwal alim, huwal khallaqul alim. Dialah Allah yang Maha Pencipta lagi Maha berilmu, Maha luas ilmunya. Wa kullu ilmin fil makhluq innama istafadahu min khaliq. Dan ilmu-ilmu yang ada pada manusia, kita menyaksikan orang-orang yang istimewa, orang-orang yang betul-betul abqari, kecerdasannya itu betul-betul menakjubkan sampai menjadi pembicaraan dunia. Itu banyak kita saksikan orang-orang yang aneh, yang kekuatan hafalannya, kekuatan ilmunya sangat dalam. Maka ikhwan fillah azakumullah, dikatakan bahwa semua kecerdasan yang super tadi, manusia-manusia yang super cerdas tadi, ternyata itu pun pemberian dari Allah, sedikit, sangat amat sedikit dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan wawahibul kamal ahaqqu bihi, tentunya yang memberikan kepada orang yang super cerdas tadi tentunya lebih alim. Faqidus syai' la yu'ti. Yang tidak punya enggak akan memberi. Ini kaidahnya, kaidah akli atau kaidah pepatah yang sering dibicarakan oleh orang-orang Arab adalah faqidus syai' la yu'ti. Yang tidak punya enggak akan bisa ngasih. Enggak punya duit enggak bisa ngasih. Enggak punya ilmu, bagaimana akan memberikan ilmu? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah terbukti memberikan ilmu-ilmu kepada manusia tadi demikian hebatnya. Banyak manusia-manusia yang super cerdas. Maka bagaimana yang memberinya? Pasti alim a'lam bi kulli syai' wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas semua yang berilmu ada yang maha berilmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah azakumullah, al-falasifah ankarat ilmahu ta'ala bil juz'iyyah. Tadi Mu'tazilah yang menolak sifat ilmu dan mengatakannya Allah tidak berilmu. Allah itu kita katakan saja tidak bodoh pokoknya. Berarti berilmu, jangan katakan berilmu. Nanti sama dengan Allah tidak bodoh, itu saja. Ini kesesatan Mu'tazilah. Ternyata ada lagi yang kesesatannya lebih aneh lagi, yaitu kaum falasifah. Kaum falasifah adalah orang-orang yang mengingkari ilmu Allah dengan akal filsafat mereka, dengan cara berpikir mantik mereka.
Dikatakan oleh mereka, oleh para falasifah, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui tentang juz'iyat. Enggak mengetahui rinciannya. Kalau globalnya tahu, kata. La haula wala quwwata illa billah. Qalu, mereka berkata, innahu ya'lamul asya' ala wajhin kulliyyin thabit. Allah hanya mengetahui perkara-perkara itu secara globalnya saja. Wa haqiqatuhu qawluhum annahu la ya'lamu syai'a. Yakni maksud mereka, Allah tahu orang ini akan mati tanggal sekian. Kenapa matinya? Sebab apa? Rinciannya bagaimana? Tidak tahu Allah. Allah mengetahui bahwa akan terjadi di sini musibah. Bagaimana nanti musibahnya? Tidak tahu rinciannya. Apa konsekuensinya dari keyakinan sesat ini? Konsekuensinya berarti kamu menganggap Allah tidak tahu apa-apa. Kan begitu. Karena justru yang namanya ilmu itu adalah rinciannya tadi. Kalau global-globalnya itu dalam keadaan sedikit, tapi justru yang luas adalah rinciannya. Kapan matinya itu satu. Bagaimana keadaannya, sebabnya, bagaimana, di mana matinya, tempatnya, karena apa, kemudian di rumah sakit mana, semua detail-detailnya Allah Maha tahu. Ini dinafikan oleh mereka. Fa inna kullu ma fil kharij huwa juz'i. Karena seluruh yang ada ini adalah rincian. Ya toh? Semua yang terjadi ini rinciannya. Globalnya manusia dalam keadaan diciptakan. Terus habis itu mati semua dihisab. Terus itu kan rincian, apa globalnya? Yang terjadi detail per detailnya itulah rincian. Kalau mengatakan Allah tidak mengetahui rincian, berarti Allah Subhanahu wa taala tidak tahu apa-apa. Subhanallah amma yaqulun. Maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan. Subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Maha suci Allah dari apa yang diucapkan oleh kaum filsafat bodoh. Ikhwan fillah azakumullah. Mengapa kok mereka sampai tersesat sedemikian jauh, sampai mengatakan kalau global tahu, kalau rinci tidak tahu? Karena mereka inginnya mengingkari takdir. Karena mereka inginnya bahwa yang namanya kita mau ini mau itu adalah pilihan kita, bukan takdir dari Allah. Berarti Allah belum tahu sampai kita berbuat. Jadi apa maknanya Allah Maha mengetahui atau Allah menakdirkan? Allah Maha mengetahui atau Allah menakdirkan itu, Allah tahu globalnya, air itu turun ke bawah. Allah Maha mengetahui kalau manusia dirobek kemudian tumpah darahnya, maka dia mati. Allah Maha mengetahui bahwa batu itu akan jatuh ke bawah. Hukum-hukum begitu yang otomatis. La haula wala quwwata illa billah. Kalau apa yang akan dipilih oleh manusia belum tahu, belum dipilih sama manusianya. Apakah manusia mau ini apa mau itu? Manusia kan punya ikhtiar. Saya mau makan atau tidak makan, saya mau minum atau tidak minum, saya mau pergi atau tidak pergi. Maka ketika dia belum memilih, Allah kan tahu. Karena itu rincian. La haula wala quwwata illa billah. Jadi intinya mereka mau mengingkari bahwa Allah tidak menakdirkan. Allah tidak mengetahui rincian kata mereka. Ini kesesatan berikutnya. Yani dhalalun mubin, kesesatan yang sangat nyata. Karena bantahannya di Quran, di sunnah, secara ijma', dan bantahannya juga secara akli, secara naluri, secara fitrah. Berarti batilnya sebatil-batilnya. Dibantah dengan semua tadi. Dibantah dengan Quran, dibantah dengan hadis, dibantah dengan ijma', dibantah dengan akal, dibantah dengan fitrah, dibantah dengan naluri. Ikhwan fillah azakumullah, itulah keadaan kaum falasifah. Sebagaimana Qadariyah juga bersama mereka. Dan sudah kita sebutkan kaitannya. Kenapa Qadariyah juga mengingkari ilmu? Qadariyah yang ekstrim itu mengingkari ilmu Allah. Allah belum mengetahui. Sama alasannya dengan kaum filsafat tadi. Bahwa Allah tidak menakdirkan kata mereka. Maka kita tanya, kalau tidak menakdirkan, apakah Allah tahu manusia akan berbuat begini atau begitu? Kalau dia menjawab, oh Allah Maha tahu. Nah, kalau ilmu Allah yang Allah tahu tadi, kamu akan berbuat begini, kemudian ditulis di Lauhul Mahfuz sebagai keputusan Allah. Apakah itu bukan takdir? Iya ya.
Ini yang rendah. Maka yang ekstrimnya ketika ditanya, apakah kamu yakin bahwa Allah mengetahui apa yang akan terjadi, apa yang akan diperbuat oleh manusia? Oh enggak tahu. Karena dia sudah tahu kelanjutannya nanti akan terbantah dirinya masalah qada wal qadar. Kalau dia menyatakan Allah Maha mengetahui, maka dia mengatakan kita. Allah belum tahu sampai kita memilih. Akibat dari pengingkaran terhadap takdir, akhirnya pengingkaran pula terhadap ilmu Allah. Ikhwan fillah azakumullah, kelompok-kelompok sesat ini karena mereka lebih mengutamakan hawa nafsunya daripada Quran dan Sunnah. Sifat berikutnya, setelah sifat ilmu, Allah mengenalkan pula dalam ayat lainnya dalam surat Az-Zariyat ayat 58. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Setelah Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Bukan karena aku butuh mereka memberi rezeki kepadaku atau butuh mereka agar mereka memberi makan aku, kata Allah. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah lah yang maha memberi rezeki, yang maha memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, yang matin. Berarti apa sifat yang ditetapkan dalam ayat ini? Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Pemberi rezeki dan dzul quwwah, memiliki kekuatan. Berarti ayat ini mengandung nama Allah Ar-Razzaq, sang pemberi rezeki atau maha memberi rezeki. yakni Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat memberi rezeki. Alladzi yarzuqu 'ibadahu rizqan ba'da rizqin fi iktsari wus'ihi. Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki terus-menerus kepada seluruh hamba-hambanya. Dengan banyak sebanyak-banyaknya, dengan luas seluas-luasnya. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Rahman, rahmat yang luas, maka Allah memberikan rezekinya kepada seluruh makhluk-makhluknya. Bukan hanya manusia, tapi makhluk terkecil sekalipun. Binatang-binatang serangga yang terkecil ada rezekinya masing-masing. Dan Allah atur, Allah takdirkan, Allah berikan rezekinya kepada mereka sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Subhanallah. Maha suci Allah yang Maha Razzaq. Demikian pula manusia. Demikian pula yang lebih besar dari manusia, dari makhluk-makhluk. Allah berikan rezeki kepada mereka. Allah bagikan rezeki. Sehingga ikhwani fillah azakumullah, kita melihat bagaimana keadaan binatang-binatang tersebut masing-masingnya bisa makan, bisa minum. Masing-masingnya bisa hidup. Kalau saja kita untuk mengaturnya tidak akan bisa sanggup, jangankan dunia atau seluruh alam, apalagi sekota ini saja kamu mengatur untuk memberikan makanan, minuman dan kebutuhan kepada seluruh makhluk yang ada di kota ini. Seluruh makhluk, iya seluruh makhluk, termasuk yang ada dalam bumi ini, dari cacing-cacing dan segala macam hewan-hewan serangga yang ada di dalamnya, dan burung-burung yang terbang di langit, dan siapa yang sanggup? Ikhwan fillah azakumullah, ruwiya diriwayatkan bahwa Nabi Sulaiman pernah minta pada Allah Subhanahu wa taala untuk memegang urusan itu. Tetapi ternyata tidak sanggup dan minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala bahwa aku tidak sanggup. Padahal sudah diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa berbicara dengan binatang-binatang semuanya. Allah berikan kekayaan yang sangat luas, seluas-luasnya untuk Nabi Sulaiman. Sehingga fasilitasnya memungkinkan, tapi toh nggak sanggup. Apalagi yang fasilitasnya tidak ada sama sekali, nggak ngerti bahasa binatang dan tidak diberi kekayaan yang luas oleh Allah SWT. Yang dalam keadaan diberi bahasa binatang dan di dalam kekayaannya sangat luas, ternyata juga tidak sanggup.
Ikhwan fillah a'azakumullah, maka sejak itu atau ketika itu bertambah yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Bahwa Allah Maha memberi rezeki dzul quwwatil matin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya di dalam beberapa ayat-ayatnya. Wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid rizqan lil 'ibad. Pohon-pohon korma yang memunculkan tunas-tunasnya, mengeluarkan buah-buahnya, Allah ciptakan seluruhnya rizqan lil 'ibad, rizki untuk para hamba. Dan dalam surat An-Nahl yang tadi malam tarawih kita baca, itu isinya semuanya adalah apa yang Allah ciptakan untuk manusia. Al-bighal wal hamir, keledai, kuda, onta, kalian bisa tunggangi kata Allah. Dan binatang-binatang yang lain kalian bisa ambil kulitnya untuk baju kalian. Dan di antara mereka ada yang daging-dagingnya kalian makan. Dari lautan kalian dapatkan lahman thariya. Dari lautan kalian dapatkan daging yang sangat empuk, segar. Dan digambar oleh seluruhnya bahwa ternyata makhluk-makhluk Allah yang Allah ciptakan semuanya untuk manusia. Subhanallah. Betapa sayangnya Allah pada manusia. Dan dalam Al-Quran dikatakan khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Khalaqalakum, Allah ciptakan untuk kalian yang ada di muka bumi ini. Binatang-binatang ternaknya untuk kalian, pohon-pohonnya untuk kalian, semuanya untuk kalian, untuk kebutuhan-kebutuhan kalian. Silahkan. Ikhwan fillah a'azakumullah, bagaimana keadaan manusia ini kalau tanpa apa yang Allah ciptakan tadi, yang semuanya ternyata kita butuhkan. Ada yang dipakai, ada yang kulitnya diambil sebagai pakaian, ada yang dagingnya dimakan, ada yang punggungnya jadi tunggangan, ada yang demikian, ada yang demikian, sampai Allah sebutkan serangga, madu, tawon. Allah katakan tawon yang mencari tempat, mencari dari bunga-bunga, mencari, diambil sedikit-sedikit. Betapa susahnya kalau kita cari sendiri. Dan betapa sulitnya kalau kita mereaksikan atau mengolahnya untuk jadi madu. Setiap satu bunga berapa? 1 miliar juga tidak ada. Tetapi itu urusan tawon. Yang tawonnya mendapatkan manfaat dengan perbuatan itu. Dan kemudian disimpan untuk kalian lagi. Madu. Fihi shifa'un linnas, kata Allah. Ada penyembuh untuk manusia. Allah sebutkan pula dalam surat yang sama, surat An-Nahl. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, Allah ceritakan itu seluruhnya agar kita bersyukur kepada Allah yang Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Agar kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaqu dzul quwwatil matin. Kalau ada Razzaq, pemberi rezeki, tetapi tidak memiliki sifat kuwah, bagaimana cara memberinya? Tidak mampu juga. Maka Allah iringkan pemberi rezeki dan memiliki kekuatan, maha kuat. Pengurus yang biasa memberikan makan kepada satu santren atau satu kelompok manusia, tiba-tiba pengurusnya pada sakit semuanya, nggak terurus. Siapa yang ngasih makan? Kenapa? Karena dia di samping baik membagi-bagikan kepada mereka makanan, tapi ada kelemahan juga. Dia mudah sakit, lemah, tidak memiliki kekuatan. Dan apa yang diberikannya pun terbatas, tidak mampu kalau lebih dari itu. Allah maha luas rezekinya, maha kaya, dan Allah maha kuat, dzul quwwatil matin, sehingga Allah Subhanahu wa taala maha kuasa untuk memberikan rezeki pada seluruh makhluk-makhluk ini, khususnya manusia. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, Allah katakan wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit ini ada rezeki untuk kalian. Dan ada pula apa yang diancamkan kepada kalian, apa yang dijanjikan kepada kalian.
yakni Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit ada rezeki untuk kalian. Maka qanifillah azalumullah, di bumi, di langit semuanya Allah berikan atau Allah persiapkan rezeki untuk kalian. Maka dengan ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya dengan dua nama, Ar-Razzaq dan Dzul Quwwah. Baik. Adapun Dzul Quwwah, maknanya adalah pemilik kekuatan. Sedangkan Matin adalah yang kekuatannya sangat kokoh. Sebagaimana ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, maknanya Matin adalah syadid. Kuwatin syadid artinya kekuatan yang dahsyat atau kekuatan yang sangat kokoh. Demikian ikhwan azakumullah. Beberapa sifat-sifat Allah yang harus kita kenali sehingga kita betul-betul kenal Allah, memiliki ma'rifatullah, dan pengenalan terhadap Allah di hati kita dengan yakin akan menjadikan amalan-amalannya pun semakin sempurna. Karena idza salahat saluhal jasadu kullu. Karena hati ini jika semakin baik, maka semakin baik pula jasadnya seluruhnya. Maka kalau keyakinannya semakin benar terhadap Allah, maka amalannya pun akan semakin sempurna, semakin sempurna. Nasallahu taufiq wal afiyah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.